Hadirin yang berbahagia dan juri yang kami hormati, kita sambut peserta lomba monolog dengan nomor undian 18. Selamat menyaksikan. Alkisah, ada dua bersaudara bernama Bobby dan Lily. Keduanya dari Piatu dan Larissa. Demi bertahan hidup, mengarungi kesana kemari. Doi, jadi yang tinggal di Moniburuk, beribah hati melihat kedua anaknya begitu. Lalu Doi berkata, kalian tidak sendirian lagi, nak. Ibu akan menjaga dan merawat kalian berdua. Kedua anak laki-laki dan perempuan itu dipelihara dan mengajarkan menjadi seperti anaknya sendiri. Tibalah musim kemarau yang panjang. Oleh karena lamanya musim kemarau itu, terancam kelaparan. Timbul perasaan bimbang dari kedua anak yatim tersebut melihat kondisi yang terjadi pada saat itu. Lalu terjadilah dialog antara keduanya. Apa yang harus kita perbuat untuk masyarakat kita, saudari Pinudi? Jika kita terus seperti ini, tidak lama lagi kita semua pasti akan mati kelaparan. Aku juga tidak tahu, saudaraku, tentang apa yang harus kita perbuat mengenai ini. Agar kembali pulih, supaya gerakan kita tidak. Aku percaya tanah ini juga sama seperti tubuh kita manusia. Dia juga memberikan pengorbanan untuk tetap hidup. Itu artinya kita harus mengorbankan tubuh kita pada tanah, saudara. Kamu juga benar Tuhan kita. Kamu bawa tanah kita kembali pulih, kembali subur. Kita serahkan tubuh kita, saudaraku. Kemarau yang luar biasa itu dipertanyakan oleh masyarakat bahwa kemarau yang terjadi tersebut akibat adanya kesalahan dan dosa masyarakat. Maka masyarakat memfitnah bahwa Bobby dan Lily yang telah mengakibatkan kemarau panjang itu terjadi. Sebenarnya siapa? Entahlah, kan? Saya begitu besar sehingga mengakibatkan kemarau dan panjang ini terjadi. Ini pasti berawal dari kedua anak itu. Yang karena dengan secara liar, mereka telah melakukan perbuatan jina segala. Kita laporkan saja kali ini kepada masa lagi, agar keduanya segera ditangkap. Namun, percakapan yang terjadi tersebut tidak sengaja didengar oleh Janda Doi. Maka, Janda Doi menentang dengan keji mereka terhadap kedua anak-anaknya. Tidak, kita tidak mungkin melakukan perbuatan itu. Sedangkan saya mengoreksi mereka, dan selama ini mereka berdua tinggal di rumah aku. Namun, pembelaan Janda Doi itu tidak berhasil meyakinkan masyarakat bahwa bukan Bobby yang mengakibatkan semua terjadi. Lalu
Masyarakat pun berbondong-bondong menuju ke Mabes Selatan untuk membicarakan masalah tersebut. Benar, kedua anak itu telah melakukan hal demikian. Kalian sudah tangkap kedua anak itu. Apa seperti kamu selagi, Bobby dan Bobby akan segera ditangkap. Namun entah kenapa, kedua anak itu tiba-tiba saja hilang dan tidak ada yang mengetahui di mana keberadaan mereka. Maka masyarakat pun terus mencari kedua anak itu ke berbagai penjuru laut. Beberapa hari kemudian, masyarakat kedua anak itu dibawa ke gunung Tinggi. Itu mereka. Ayo berkejar mereka. Jangan sampai mereka lolos. Masyarakat itu mengejar kedua anak itu. Namun ternyata kedua anak itu pun lari untuk menyelamatkan diri. Dan warga desa yang sedang membunuh mereka dengan membawa senjata bergambaran dari panah. Beberapa saat setelah pengejaran, kedua anak itu pun tertangkap dalam keadaan bersimbah darah karena terkena senjata tajam. Kedua anak itu pun tertangkap dalam keadaan bersimbah darah karena terkena senjata tajam. Lalu masyarakat pun berbondong-bondong untuk membawa kedua anak itu ke puncak gunung ketiga untuk dibunuh dan dicuncat di hidup sebagai tebusan atas dosa mereka. Dalam kondisi bersimbah darah, Bobby dan Bobby berkata, "Hah? Jadi ini akhirnya? Ini cara kalian mengakhiri semuanya? Kalian pikir dengan kalian menangkap kami semuanya selesai? Kalian pikir kami akan melawan, menangis, merendah? Tangan kami memang terikat. Lihat, kami tidak bisa lari, tidak bisa melawan. Tapi kalian salah besar kalau mengira kami bersalah. Lakukan saja, kami tidak akan menahan. Jika hari ini kami harus jatuh, maka kami jatuh sebagai orang yang berani. Karena ini akan jadi saksi bukan hanya jatuhnya tubuh kami, tapi juga kebenaran yang kalian takuti. Kalian bisa mengubur kami, menjatuhkan kami ke tanah, dan membiarkan tubuh kami hilang. Tapi kalian lupa, kami adalah benih dari dalam tanah ini. Kami akan tumbuh. Setelah itu, mereka menghembuskan nafas terakhir. Bobby ditempatkan di timur, sedangkan Bobby ditempatkan di barat, dengan harapan hujan segera turun. Namun
Hujan tak kunjung turun setelah sekian lama mengorbankan kedua anak itu. Akhirnya, Musa memanggil seluruh masyarakat untuk melihat tempat kedua anak itu dibunuh. Lalu, berangkatlah mereka ke puncak gunung Gelindang. Setibanya di sana, mereka terkejut melihat ada tanaman semacam ilalang yang berbuah lebat dan menguning matang. Tanaman itu tepat di lokasi pembunuhan Bobby dan Dobby. Akhirnya, mereka sepakat untuk membawa pulang bulir-bulir ilalang itu ke tempat tinggal mereka. Dan mencoba mengolahnya. Akhirnya, tanaman itu oleh masyarakat menyebutnya pare. Yang dalam bahasa Indonesianya adalah padi. Pesan moral dari cerita ini adalah pengorbanan yang tulus tidak benar-benar hilang. Ia akan tumbuh menjadi kehidupan bagi orang lain. Dan dari luka yang dalam